Yang kedua kami sampaikan, kami terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sekjen telah merekomendasikan sekaligus memberikan dana yang sangat luar biasa berjumlah 6M yang dibagi 2 tahap untuk pembangunan atau rehabilitasi berat gedung Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Yang kita saksikan bersama tadi, untuk peletakan batu pertamanya sudah dilakukan secara langsung oleh Bapak Sekjen, disaksikan juga oleh Bapak KPU dan beserta semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan seluruh kegiatan rangkaian pembangunan rehabilitasi gedung Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya tidak pada sampai tahap pertama, juga sampai selesai pada tahap kedua tahun 2024. Amin. Kemudian selanjutnya kami sampaikan sebagai laporan kepada Bapak Sekjen, alhamdulillah kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan beserta seluruh jajaran ini sudah melaksanakan seluruh program prioritas dari Gusmen Yakut Khalil Qomas. Sebanyak 7 program yang sudah dicanangkan sebagai rangkaian dari program jangka panjang sampai tahun 2020. Yang program pertama dari Gusmen Yakut Khalil Qomas adalah transformasi layanan digital oleh seluruh kantor Kementerian Agama seluruh Indonesia. Kabupaten Pamekasan sudah melakukan kegiatan transformasi layanan digital dalam beberapa hal. Di kantor kami ini sudah tidak ada sifatnya suratan yang berupa manual, semuanya terlayani secara online, tidak ada disposisi by kertas. Di madrasah kami punya 1114 madrasah se-Kabupaten Pamekasan dan berjumlah 500 madrasah ini sudah menggunakan pembelajaran digital. Berjumlah 52 madrasah di Pamekasan ini menjadi piloting madrasah ramah anak. Terus kemudian ini adalah Balai Nikah dan Manasik Haji hasil SPSM tahun 2022 di KUA Telanakan sudah beroperasi. Bagian dari bentuk revitalisasi KUA sebagaimana yang sudah dicanangkan dari Gusmen, sebanyak 13 KUA di Pamekasan ini sudah terrevitalisasi meskipun melalui beberapa tahapan yang sudah kita siapkan. Terus kemudian ini juga KUA Pakong terbangun dari dana SPSM juga piloting revitalisasi KUA untuk tahap pertama, dan sebanyak 13 KUA juga di Kabupaten Pamekasan ini sudah menerapkan pendaftaran nikah secara online. Mohon maaf kami ulangi, pendaftaran nikahnya yang secara online, bukan nikahnya yang secara online. Kami kemarin sempat ngecek ke beberapa KUA di seluruh 13 kecamatan. Alhamdulillah kami sidak pendaftaran nikah secara online sudah bisa dilakukan oleh masing-masing KUA. Ini bagian dari program Gusmen yang berkaitan. Terus kemudian kami juga punya MAN 1 Pamekasan yang juga terbangun dari gedung SPSM 1, terbangun dari bantuan SPSM tahun 2021. Alhamdulillah, berharap juga ini ada proyek lanjutan karena gedung yang sebelah ini sudah dibongkar tapi belum ada realisasi anggaran, sehingga Pak Nurman sedikit getir-getir apakah bisa mendapatkan dana apa tidak. Mudah-mudahan hadirnya beliau Bapak Sekjen memberikan angin segar kepada MAN 1 Pamekasan. Terus kemudian kami juga punya MAN 2 Pamekasan yang juga dibangun dari gedung bantuan SPSN tahun 2021, dan perlu kami sampaikan bahwa MAN 2 Pamekasan ini adalah MAN plus keterampilan dan sudah mengeluarkan beberapa produk termasuk kopiah batik yang kita pakai dan diberikan secara khusus kepada Pak Sekjen. Ini adalah produk dari MAN 2 Pamekasan.
kami minta secara khusus kepada MAN 2 Pamekasan tahun ini harus bisa merealisasikan motor listrik. Alhamdulillah kami sudah bisa menggandeng dan bekerjasama dengan ITS dan beberapa tim, sehingga tahun ini kami targetkan MAN 2 plus keterampilan Pamekasan harus bisa mewujudkan mobil listrik. Terus kemudian pembelajaran di kami untuk satker, kami juga menginstruksikan kepada 8 satker yang kami punya ini pembelajaran secara digital, dan kami sampaikan seluruh anggaran bagaimana bisa dialokasikan untuk LCD proyektor. Kita saksikan di sini Bapak sekalian, di MAN 2 ini sudah tidak lagi menggunakan LCD proyektor, tapi sudah menggunakan Smart TV seperti yang sudah digambarkan. Kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan tentu tidak hanya bisa menyampaikan terkait dengan arahan himbauan supaya bisa beli. Kami di Kementerian Agama ini juga harus bisa membuktikan dan menunjukkan bahwa sebagai induk layanan di jajaran Kementerian Agama Pamekasan, kami tampilkan juga layanan digital seperti yang Bapak Ibu saksikan semuanya. Ini adalah bagian dari bagaimana kita tidak hanya menyampaikan secara teori, prakteknya juga kita lakukan. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Sekjen, moderasi beragama di Pamekasan alhamdulillah kondusif, lancar. Terakhir kami bersamai perayaan Natal di beberapa gereja yang digelar pada 25 Desember beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah keadaan kondisi perayaan Natal kondusif, aman dan lancar dan tanpa kendala apapun. Terus kemudian kami sampaikan yang terakhir terkait dengan kemandirian pesantren. Alhamdulillah sinergitas antara pemerintah Kabupaten Pamekasan, Kemenang Kabupaten Pamekasan ini berbuah hasil yang sangat membanggakan. 13 bantuan hortikultura ini diberikan kepada 13 pesantren di Kabupaten Pamekasan, termasuk juga pemberian 6.000 beasiswa santri diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sebagai gambaran itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk lapor kepada beliau Bapak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada beliau untuk memberikan pembinaan kepada kami dan seluruh ASN khususnya di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, sehingga nanti apa yang disampaikan beliau bisa dijadikan dasar bagi kami untuk bisa bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Kami ambil tema pada pembinaan kali ini adalah penguatan profesionalisme ASN pada era digital. Mudah-mudahan kita semuanya bisa beradaptasi dengan era 4.0 untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pamekasan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bagian Tata Usaha kami Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pak Nawawi. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Pak Nawawi, serta Kepala Kantor Kementerian Agama se-Provinsi Madura. Semuanya Pamekasan sudah kemudian Sampang, Bangkalan, dan para pejabat pengawas pelaksana, mungkin ada kepala madrasah, kepala KUA dan CFT serta hadirin yang berbahagia. Baik, untuk mengawali pertemuan ini, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT atas
atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kesejahteraan bagi kita semua sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai aparatur sipil negara dengan baik. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang diharapkan atau diminta oleh rekan-rekan Kabupaten Pamekasan, saya diminta untuk berbicara tentang peningkatan profesionalisme di jajaran ASN Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Jadi kualifikasi dengan bidang pekerjaannya. Jadi arahan saya, kalau kesalahan ada di panitia, oke, kita berhasil diterima. Tapi kalau kesalahan dari dia nggak bisa. Jadi masa sangga itu tidak boleh merubah dokumen, tidak boleh menambah dokumen, tidak boleh mengganti. Ya sudah, namanya sudah submit berarti sudah fix kalau dia daftar. Ya, kalau hanya misalkan ada surat lamaran, ada bulannya, ada tahun, tidak ada tanggalnya, itu masih ada satu bulan sih, tidak sampai bulan. Yang penting ada. Lalu yang kedua yang harus dimiliki oleh ASN adalah kompetensi. Dia sudah sesuai relevan. Dia manajemen, jabatan fungsionalnya perencana pertama, sesuai. Dia sarjana ilmu komputer, pekerjaannya adalah fungsional peralatan sesuai kan? Tapi harus kompetensinya harus memiliki kompetensi. Nah, untuk mengetahui kompetensi mereka harus diuji kompetensi. Maka kita di tanggal 28 Desember kemarin kita melaunching gedung pusat penilaian kompetensi nasional. Nah, ini untuk menilai kemampuan kompetensi masing-masing ASN sehingga kita punya database seluruh Indonesia kemampuan ASN di bidangnya itu seperti apa. Maka kemungkinannya ada 3. 1, kalau setelah dia diuji maka dia memenuhi syarat. Itu grade yang paling tinggi. Oh, dia sudah memenuhi syarat. Angkanya 80 sampai 100. Akumulasi dari berbagai pendidikan. Nah, bagi yang ini karena sesuai ya udah tinggal konsolidasi, koordinasi sama pimpinan dan nanti rekomendasi. Dan yang kedua ada istilahnya MNS, masih memenuhi yang dari sisi kompetensi dia masih memenuhi sih, meskipun tidak optimal tapi masih memenuhi syarat, masih bisa diperlukan. Nah, ketika nilainya ini 68 sampai 79. Nah, ketika ASN diuji memperoleh nilai ini, maka nanti ada rekomendasi. Dilihat kompetensinya yang kurang apa. Maka rekomendasinya dia harus meningkatkan kompetensi. Maka kaitannya ini harus diklat jangka pendek. Kursus di bidang kompetensi yang kurang. Nah, kemudian disambut oleh Pusdiklat untuk mendiklat ASN ini. Jadi tersambung nanti pendidikannya. Yang ketiga, kurang memenuhi syarat. Nilainya di bawah 67 ke bawah. Nah, ketika terjadi ini, maka ada 2. Pertama, rekomendasinya adalah dia harus mutasi karena nggak relevan. Nah, nggak kompeten di situ. Kalau dipaksakan malah berubah nanti. Yang ketiga adalah kinerja. Kualifikasinya memenuhi syarat, bidangnya sesuai, dia memiliki kompetensi, mungkin MS lah, nilainya 90 atau 95, tetapi kinerjanya bagaimana? Kalau buruk, ya tidak bisa masuk dalam sistem marketing. Kalau kinerjanya buruk, ya berarti 2 dikeluarkan atau dibinasakan. Ya,
Ini tergantung tingkat kesalahannya, kinerjanya sampai di mana. Jadi kinerja itu ada nanti sangat baik, baik, cukup, kurang. Yang kurang ini yang menjadi perhatian itu kinerja. Tapi kalau kinerja selama ini sih di level 3, ya, sangat baik, baik itu cukup. Nah, cukup ini nanti catatan bagi pejabat atasannya untuk memberikan pembinaan dan pengarahan pada itu kinerja itu. Jadi kinerja, saya katakan bekerja belum tentu berkinerja. Berkinerja itu diukur, terukur, bisa dinilai. Berapa nilai yang ada, dikonversi keberhasilan dalam pekerjaannya. Kalau dia pejabat ya target kinerjanya tercapai. Dan nanti ada sistem kerja itu yang peraturan baru PMA itu, dan untuk menarik itu juga akan dinilai. ASN harus jadi 3 ini harus dimiliki, wajib dimiliki oleh aparatur sipil negara. Jadi saya lagi 3 adalah kualifikasi, 2 kompetensi, yang ketiga adalah